Kita juga ingin bikin lembaga tabung haji. Wah. Kita Oh, ini Pak Prabowo langsung ya mengatakan bahwasanya Pak Prabowo pengen buat tabung haji. Jadi mau tidak mau juga Pak Prabowo ini belajar daripada Malaysia juga ya guys ya, Masya Allah. Wah, Arab Saudi sampai mengatakan bahwasannya Malaysia itu pengurusan haji terbaik. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video di mana sangat menarik sekali. Ternyata Pak Presiden kita Prabowo Subianto ya guys ya, ini menyatakan bahwasannya kita harus belajar daripada Malaysia. Ya, kita harus melihat daripada Malaysia. Dan kita harus belajar juga. Ya, yang paling digarisbawahi adalah bahwasannya kita harus membuat tabung haji juga. Wow, kok bisa gitu ya guys ya. Ini ternyata Pak Prabowo udah melihat tetangga gitu, udah melihat jiran kita nih. Kenapa kok Malaysia lebih maju daripada kita nih? Apa nih? Ya kan, dikulik-kulik gitu kan. Nah, dan akhirnya kalau memang iya, Indonesia bakal keren. Bakalan maju dalam segi haji ini. Bahkan mungkin banyak subsidi juga daripada pemerintah kepada jemaah-jemaah haji ini ya guys ya. Wah, gila sih. Keren banget ini. Nah, tanpa berlama-lama jom kita simak videonya guys. Let's go. Jangan lupa like, share, dan subscribe guys. Halo semuanya. Halo. Selamat datang kembali di channel YouTube Ria Oktorina bersama saya, Ria Oktorina. Kita juga ingin membahas sesuatu yang sangat penting untuk dipertimbangkan, yaitu gagasan membentuk lembaga tabung haji di Indonesia. Wow, Tahukah bagus. teman-teman bahwa setiap tahun Indonesia mengirimkan lebih dari 200.000 jamaah haji. Tetapi hingga saat ini, setelah 68 tahun merdeka, kita masih belum memiliki lembaga seperti tabung haji. Di sisi lain, Malaysia, dengan populasi yang hanya 1/10 dari jumlah penduduk kita, Betul. telah memiliki lembaga tabung haji yang sangat efektif. Padahal kalau dihitung dari segi duitnya, dari segi uangnya, itu banyak kita loh guys ya. Selagi istilahnya kita itu banyak banget jemaah yang berangkat gitu. Dan waktu saya di sana juga saya heran gitu. Ada beberapa jemaah itu yang sampai kayak tadinya katanya deket tapi bilangnya jauh. Padahal kalau kita lihat di tabung haji Malaysia, itu hotel udah deket banget guys. Area-area Misfalah itu banyak banget. Area Ajiat itu banyak banget, Jiat itu ya. Terus area-area istilahnya yang agak ke itu Jabal Kubis itu yang sebelah sana apa namanya, bukan Roseva sih, yang mepet-mepet ke sana itu saya lupa namanya, itu juga banyak. Dan itu rata-rata hotelnya itu lebih dekat dengan Masjidil Haram daripada istilahnya hotel-hotel yang disewa oleh Indonesia itu sendiri, yang disewa oleh lembaga haji Indonesia seperti itu ya guys ya. Kalau seandainya nanti istilahnya Indonesia ini bisa sama seperti tabung haji, berarti kan sudah punya hotel-hotel sendiri di sana dan itu akan lebih efisien gitu ya guys ya kalau menurut saya. Karena ada juga istilahnya yang waktu saya di sana itu ada yang mengeluh juga jemaah gitu kan. Oh iya mas, ini jauh banget ternyata, saya kira itu nggak jauh katanya gitu ya guys ya. Dan untuk Haji Plus juga kadang itu nggak mendapatkan hotel di sana. Itu mungkin kelalaian, bukan kelalaian daripada pemerintah tapi kelalaian daripada sistem travel, mungkin seperti itu juga. Ada juga waktu saya di sana dulu itu ada masih kejadian seperti itu. Dan semoga sekarang udah enggak sih kalau menurutku gitu kan. Topik ini menarik untuk kita pelajari bersama, bukan untuk membandingkan, tetapi untuk mencari inspirasi bagaimana kita dapat memperbaiki sistem kita agar lebih baik. Betul. kita juga ingin bikin lembaga tabung haji. Wow. Oh, ini Pak Prabowo langsung ya mengatakan bahwasanya Pak Prabowo pengen buat tabung haji. Jadi mau tidak mau juga Pak Prabowo ini belajar daripada Malaysia juga ya guys ya, Masya Allah. tiap tahun mengirim 200.000 jemaah haji. Selama kita sudah merdeka 68 tahun, kita
belum punya lembaga tabung haji. Ya. Allah. Ini kita bandingkan sama Malaysia, mereka 1/10 dari jumlah penduduk kita, 1/10 dari jemaah haji kita, mereka sudah punya lembaga tabung. Presiden sudah Dan bahkan kalau kita lihat di Arafah pun sama di Mina itu beda banget guys. Ya jemaah Malaysia sama Indonesia tuh kastanya beda banget. Ya sebenarnya bukan bukan membedakan banget, maksudnya bukan membedakan hal jeleknya, bukan. Tapi kenapa sih Malaysia itu bisa lebih gitu kan? Bisa lebih baik gitu kan daripada kita. Padahal kita tuh kan banyak banget jemaahnya dan uangnya pasti lebih banyak gitu kan. Sedangkan di Malaysia dengan adanya seperti itu, tapi pengelolaannya bagus gitu. Mungkin sistemnya aja yang kita tiru daripada Malaysia itu sendiri ya guys ya. menginstruksikan Badan Pengelola Keuangan Haji untuk belajar dari pengelolaan dana haji di Malaysia yang dianggapnya sudah cukup mumpuni. Malaysia sebagai negara yang juga memiliki penduduk muslim yang cukup besar, Betul. telah menginvestasikan dana hajinya saat ini untuk membangun infrastruktur. Oke, ini datanya. Jadi biaya haji Wow. yang diusulkan melonjak di Indonesia, kalau misal kita bandingkan dengan Malaysia, bahwa untuk Malaysia itu harganya adalah di 28.000 ringgit, ini sekitar 100 juta atau lebih tepatnya 100,6 juta. Nah, ada dua harga sebenarnya pemirsa. Ada golongan B40 itu di harga 10.000,9 ringgit. Wow, Kemudian murah di banget, golongan non B ini di 12.000 ringgit. Jadi kalau kita dengan kurs 3.515 maka biayanya ada 38 juta. Kemudian untuk golongan non B40 itu 45,6 juta. Ini berarti sudah termasuk untuk seperti Indonesia juga, penerbangan, transportasi, akomodasi di Mekah dan Madinah, makan dan biaya ke pemerintah Arab Saudi. Nah, B40 atau bottom 40 ini adalah penduduk dengan pendapatan 40% terbawah dan kategorinya bukan B40 untuk selebihnya. Jadi subsidi biaya haji di Malaysia diberikan lewat lembaga pengelolaan dana haji milik pemerintah, tapi ini hanya diberikan kepada warga yang pertama kali untuk berhaji. Untuk yang misalnya berangkat haji untuk kedua kalinya, ini akan dikenakan penuh biayanya tanpa ada potongan subsidi. Nah, jika kita melihat data di sini, berarti ongkos haji di Malaysia sedikit lebih besar, tapi jumlah langsung yang dibayarkan jemaah Malaysia ini jauh lebih kecil dari kita karena subsidi besar dari pemerintah yang mencapai 55%. Dana tabungan haji Malaysia itu kan sudah lebih 50 tahun mereka mengelola ya. Jadi sangat profesional dan sangat membantu umat di sana. Saya usul ketua, kalau perlu kita ke sana gitu. Komisi 8 dengan setuju. Komisi 8 ke Malaysia untuk menengok langsung seperti apa pengelolaan haji di sana, Pak. Wow, di sana juga ada gedung tabung haji yang mewah banget. Di Indonesia ada nggak? Sebenarnya saya nggak tahu kalau informasi itu gitu kan. Maksudnya di Indonesia ada nggak sih sebagus tabung haji di Malaysia? Kalau istilahnya komisi 8 atau 9 tadi, kalau ke sana dan belajar, wah pasti bagus banget Indonesia nih untuk hajinya. Karena kita jemaah terbanyak loh guys ya, dan uangnya itu bukan kecil, itu banyak banget. Ya kan? Dan luar biasa dana haji, pengelolaan haji Malaysia itu. Tidak ada konflik, nyaman dan aman, Pak. Tidak ada Jadi komplain. manajemennya sangat bagus. Betul. Jadi manajemennya sangat bagus. Itu yang saya tahu dari dulu sampai sekarang ya, manajemennya emang bagus ya. Dari saya 2011 ya, 2010 ya. 2011 lah, 2011, 12, 13 ya kan. Nah, di situ selama 3 tahun saya di sana. Di tahun itu pun itu sudah keren banget tabung haji itu guys ya. Apalagi sekarang di tahun 2024 gitu ya. Aduh. Pengelolaan untuk keuangan ibadah haji sendiri di Malaysia seperti apa sih, Bu? Nah, kalau kita berbicara negara tetangga ya, Malaysia, ini kita harus pahami dulu bahwa pengelolaan haji di Malaysia oleh negara itu sudah dimulai semenjak tahun 1963. Ketika Malaysia mendirikan yang namanya lembaga tabung haji. Nah, lembaga tabung haji ini fungsinya adalah mengelola dana haji dan dia investasikan, Mbak, ke dalam berbagai aset. Dia beli tanah dan akomodasi di Saudi. Betul. Sehingga ketika sekarang, misalkan sekarang ada kenaikan harga, jamaah Malaysia itu tidak terlalu merasakan dampak negatif ya, karena propertinya punya pemerintah mereka begitu. Betul. Kemudian dia punya portofolio investasi yang cukup beragam, properti, perkebunan, macam-macam dia investasikan. Yang sudah diinvestasikan. Yang sudah diinvestasikan, Iya, tidak hanya di Arab kebun Saudi, kurma punya tetapi juga di Malaysia Malaysia juga. sendiri dan di negara lain
lain begitu. Untuk pembiayaan haji. Betul. Modelnya sebenarnya sama ya, dana haji dikelola oleh lembaga pemerintah, LTH, lembaga tabung haji, kemudian masyarakat yang membayar setoran awal, nanti mereka akan membayar sisanya dan sebagian dari nilai manfaat. Jadi model bisnisnya sama, cuma memang pengelolaannya lebih awal dibandingkan Indonesia dan lebih baik. Lebih baik. Saban tahun pengurusan haji Malaysia terus mendapat perhatian negara-negara luar dengan Arab Saudi sendiri mengiktiraf model pengurusan haji di Malaysia sebagai yang terbaik. Ia Wah, Arab Saudi sampai mengatakan bahwasannya Malaysia itu pengurusan haji terbaik. Wow. adalah institusi Islam yang sentiasa berusaha menyediakan pelbagai kemudahan secara komprehensif demi Salah kebajikan kita, guys. jemaah haji Malaysia. Selain pengurusan simpanan yang halal dan pengurusan haji efisien, TH turut menjalankan aktiviti pelaburan bagi memberi nilai tambah kepada pendepositnya. Perkara ini turut mendapat perhatian wakil-wakil rakyat di Indonesia yang pernah mencadangkan agam mereka ke Malaysia untuk mempelajari bagaimana lembaga tabung haji mengelola dana pendeposit TH. Seperti yang kita tahu, ibadah haji adalah salah keren satu sih. rukun Islam yang sangat diidamkan Betul. oleh umat muslim di seluruh dunia. Betul banget. Namun, bagi masyarakat Indonesia, persiapan untuk menjalankan ibadah haji seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satunya adalah kenaikan biaya yang cukup signifikan. Dalam beberapa tahun terakhir, biaya perjalanan haji di Indonesia meningkat drastis. Dari sekitar 39 juta rupiah, Dulu itu. kini mencapai hampir 70 juta rupiah. Wow, gila. Kenaikan ternyata. ini tentu menjadi beban tambahan bagi para calon jamaah. Di sisi lain, Udah 70 kita melihat juta bagaimana aja. Malaysia berhasil mengelola dana haji melalui tabung haji sejak tahun 1963. Sistem yang mereka terapkan memungkinkan dana haji para jamaah diinvestasikan ke berbagai sektor yang strategis, seperti properti dan perkebunan, tidak hanya di Arab Saudi tetapi juga di Malaysia dan beberapa negara lainnya. Dengan pendekatan ini, tabung haji Malaysia mampu mengurangi dampak kenaikan biaya bagi jamaah mereka. Misalnya, Malaysia telah memiliki properti di sekitar lokasi ibadah haji, sehingga para jamaah dapat memanfaatkan fasilitas milik negara sendiri tanpa ini harus lebih bergantung halal, pada guys. pihak ketiga yang biayanya lebih mahal. Sebagai perbandingan, pengelolaan dana haji di Indonesia masih dibatasi oleh regulasi yang cukup ketat. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, investasi dana haji Indonesia hanya dapat dilakukan di dalam negeri dengan batasan tertentu. Misalnya, investasi emas dibatasi hingga 5% dari total portofolio, meskipun emas menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, sebagian besar dana ditempatkan dalam surat berharga syariah, yang hasil keuntungannya relatif kecil, yaitu sekitar 5 hingga 7% per tahun. Keterbatasan ini membuat pengelolaan dana haji di Indonesia kurang optimal dibandingkan dengan Malaysia yang lebih fleksibel dalam diversifikasi investasi. Saya pribadi merasa terinspirasi oleh cara Malaysia memandang pengelolaan dana haji sebagai investasi jangka panjang untuk kesejahteraan umat. Sejak awal pendiriannya, tabung haji Malaysia tidak hanya bertujuan untuk menabung, tetapi juga memberikan manfaat tambahan melalui hasil investasi yang berkelanjutan. Dengan cara ini, mereka memastikan bahwa setiap jamaah mendapatkan pelayanan terbaik tanpa harus dibebani kenaikan biaya yang terlalu tinggi. Namun, pembelajaran ini bukan untuk menyalahkan pihak manapun. Sebaliknya, ini adalah momen bagi kita untuk merenungkan, mengapa kita tidak mencoba mengadopsi sistem serupa yang dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat kita? Kita harus menyadari bahwa ibadah haji adalah ibadah yang akan terus ada setiap tahunnya. Mengapa tidak mempersiapkan investasi yang lebih berkelanjutan seperti yang dilakukan oleh Malaysia? Benar juga. Jika sejak dahulu kita mengelola dana haji dengan membeli properti atau membangun fasilitas sendiri di sekitar lokasi ibadah, mungkin kita bisa mengurangi ketergantungan pada pihak lain. Saya mengajak semua pihak untuk melihat hal ini sebagai peluang, bukan sebagai ajang perbandingan yang memecah belah. Mari kita fokus pada pembelajaran dan inovasi yang bisa kita ambil. Sebagai negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk mengembangkan sistem pengelolaan dana haji yang lebih baik dan berkelanjutan. Yang terpenting, mari kita jalani diskusi ini dengan kepala dingin dan hati yang terbuka, tanpa saling menyalahkan. Penutupnya, saya ingin mengingatkan bahwa segala sesuatu yang baik perlu dicontoh. Tidak ada salahnya meniru hal-hal positif dari negara lain jika itu dapat membawa manfaat bagi bangsa kita. Semoga pembahasan kali ini bisa menjadi inspirasi untuk perubahan yang lebih baik di masa depan. Jangan lupa, teman-teman,
Kita semua punya peran dalam mendorong perubahan tersebut. Mulai dari memberikan masukan yang membangun hingga terus belajar dan berbagi ilmu. Terima kasih telah menyimak video ini di channel YouTube Ria Oktorina. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan menyukai, berlangganan, dan membagikan konten ini kepada teman-teman lainnya. Saya, Ria Oktorina, undur diri. Alright guys, dah selesai videonya. Jadi di sini ya, setelah kita mendengarkan ternyata Pak Prabowo saja menginginkan ya membentuk ataupun membangun lembaga tabung haji juga seperti di Malaysia. Masya Allah, tabarakallah. Dan kalau kita lihat memang begitu ya, pengalaman saya ketika di Arab Saudi juga begitu. Saya kira pemerintah ini harus belajar juga ya, ataupun menggali informasi daripada orang-orang Indonesia yang tinggal di Arab Saudi juga sana. Gimana? Tapi sebenarnya kalau menurut saya sudah terbuka sejak dulu, tapi mungkin dipandang sebelah mata gitu, ya kan? Karena dempetan loh guys, kadang dempetan nih tabung haji ini Indonesia di sini, ya kan? Nah itu kalau di daerah-daerah misfalah kayak gitu, itu kadang dempetan aja gitu. Harusnya ya belajar gitu. Kalau istilahnya di Malaysia ini bisa investasi seperti ini, kenapa kita nggak invest di hotel ini juga gitu. Jadi apa ya, mungkin lebih terjangkau nantinya ketika kita sudah investasi di situ. Karena banyak tempat-tempat gitu kan, itu sudah kayak oh ini sudah milik tabung haji gitu loh. Jadi udah kayak sama pemerintah Arab Saudi itu udah tahu ini. Jadi ada tulisannya TH gitu kan, tabung haji gitu loh guys ya. Itu keren sih. Kayak kemarin juga ketika umroh itu ya, jemaah-jemaah umroh Malaysia itu kalau dari tabung haji itu pasti di situ guys tempatnya. Itu udah deket banget sama namanya Masjidil Haram gitu. Itu yang saya tahu dulu. Aduh. Kalau sekarang mungkin lebih melebarkan sayapnya lagi. Mungkin hotel-hotel besar juga bakalan digandeng sama Malaysia. Bisa jadi seperti itu ya. Keren sih kalau istilahnya Pak Presiden Prabowo ini juga memandang penting akan hal ini gitu. Sehingga Indonesia juga punya tabung haji yang istilahnya bisa lebih bagus lagi. Tidak hanya istilahnya melayani masyarakat, tapi juga investasinya yang digedein juga. Wah gila, keren pasti guys ya. Oke, itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.